Hanya tersisa 60 menit sebelum kontrak senilai 1 triliun rupiah melayang. Di tengah kepanikan itu, seorang CEO wanita yang terkenal dingin nyaris kehilangan harapan. Namun, siapa yang menyangka? Penyelamat yang dinanti bukanlah pakar teknologi lulusan luar negeri, melainkan seorang pemuda berseragam biru pudar yang sehari-harinya hanya dianggap sebagai tukang pel. Bagaimana mungkin seorang office boy bisa mengalahkan tim IT profesional dan menyelamatkan perusahaan raksasa dari kehancuran? Dan apa rahasia besar yang disembunyikan pemuda itu di balik ember pelnya? Simak kisah selengkapnya hanya di saluran Ken Arok Productions. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan kalian menekan tombol subscribe, like, dan tulis komentar di bawah agar tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah subscribe dan like, semoga rezekinya mengalir deras seperti air, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin. Oh ya, coba tulis di kolom komentar, kalian menonton video ini dari kota atau daerah mana saja? Semoga doa-doa baik kita dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Baiklah, mari kita masuk ke bagian pertama. Suasana di lantai 45 gedung pencakar langit Megatama Group sore itu lebih panas daripada aspal Jakarta di siang bolong. Padahal, pendingin ruangan sudah dipasang pada suhu terendah. Ini adalah hari Jumat yang seharusnya tenang, namun berubah menjadi neraka bagi seluruh divisi teknologi perusahaan. Di ujung meja rapat berlapis kaca tebal, Yulita berdiri dengan wajah merah padam. Wanita berusia 27 tahun ini dikenal sebagai Ratu SSCBD, karena ketegasannya yang tanpa ampun. Namun kali ini, ketegaran itu tampak retak. Tangannya gemetar saat menunjuk ke arah layar besar di dinding yang menampilkan layar hitam dengan tulisan merah mengerikan, sistem terkunci. Tepat 1 jam lagi, pukul 5 sore, adalah batas akhir pengumpulan dokumen tender untuk proyek Nusantara Digital. Nilai proyeknya tidak main-main, mencapai 1 triliun rupiah. Jika dokumen itu tidak terkirim tepat waktu, bukan hanya uang yang hilang, tapi jabatan Yulita sebagai CEO juga akan terancam digulingkan oleh pamannya yang licik di Dewan Direksi. Yulita membanting tumpukan kertas ke meja, membuat belasan staf IT yang ada di ruangan itu tersentak kaget. "Kalian semua dibayar mahal untuk apa?" teriak Yulita, suaranya bergetar menahan tangis dan amarah. "Kenapa server data presentasi bisa terkunci di saat-saat terakhir begini? Saya tidak mau dengar alasan. Buka kuncinya sekarang juga." Manajer IT, seorang pria parubaya yang perutnya membuncit, menyeka keringat dingin di dahinya dengan sapu tangan yang sudah basah kuyup. Dia memberanikan diri menjawab dengan suara mencicit. "Maafkan kami, Bu Yulita. Ini serangan virus pengunci data jenis baru. Enkripsinya sangat rumit. Kami sudah mencoba segala cara, tapi sistem menolak akses kami. Butuh waktu minimal 24 jam untuk membongkar kodenya secara manual. Kami benar-benar tidak bisa melakukannya dalam 1 jam." Mendengar itu, tubuh Yulita lemas. Dia terduduk kembali di kursi kebesarannya. 24 jam? Itu sama saja dengan kiamat. Dalam 1 jam, portal pemerintah akan ditutup. Jika Megatama gagal submit, tamatlah riwayat kepemimpinannya. Dia memijat pelipisnya yang berdenyut kencang, membayangkan wajah kecewa mendiang ayahnya yang mewariskan perusahaan ini. Di tengah ketegangan yang mencekam itu, tidak ada satupun orang yang menyadari kehadiran sosok lain di sudut ruangan. Di sana, seorang pemuda jangkung dengan seragam office boy berwarna biru lusuh sedang berjongkok. Namanya Satria. Dia sedang mengepel tumpahan kopi yang tadi tidak sengaja disenggol oleh salah satu staf yang panik. Satria bergerak tanpa suara, seolah dia tidak ada di sana. Wajahnya tertutup poni rambut yang agak panjang, menyembunyikan tatapan matanya yang tajam. Sambil memeras kain pel ke dalam ember, telinga Satria menangkap setiap istilah teknis yang diteriakkan oleh tim IT. Dia melirik sekilas ke layar besar yang menampilkan barisan kode error. Satria mendengus pelan, sangat pelan hingga tidak ada yang mendengar. Dia mengenali pola serangan itu. Itu bukan virus canggih seperti yang dibilang si manajer IT. Itu hanya skrip pengunungan sederhana yang dibuat oleh pemula. Satria menggelengkan kepala prihatin. Dia ingin sekali masa bodoh, menyelesaikan pekerjaannya, lalu pulang ke kosan sempitnya. Tapi melihat Yulita yang menelungkupkan wajah di meja,
Terlihat begitu putus asa dan sendirian di tengah keramaian anak buahnya yang tidak becus, hati kecil Satria terusik. Dia tahu kuncinya. Dia tahu cara membukanya kurang dari 10 menit. Namun, apakah pantas seorang tukang pel ikut campur urusan triliunan rupiah? Yulita menatap nanar ke arah pintu kaca yang baru saja tertutup rapat di belakang punggung manajer IT dan para stafnya. Beberapa detik sebelumnya, wanita itu meledak dalam amarah, mengusir semua orang keluar karena muak melihat wajah-wajah bingung yang tidak memberikan solusi. Kini, keheningan di ruang rapat eksekutif itu justru terasa lebih menyakitkan dan menekan dada daripada keributan tadi. Perlahan, topeng, Ratu Es, yang selama ini ia kenakan mulai retak. Yulita bukan lagi CEO yang tak tersentuh. Di momen ini, ia hanyalah seorang perempuan muda yang memikul beban terlalu berat di pundaknya. Ia memejamkan mata, membiarkan rasa takut yang sejak tadi ia tahan akhirnya merembes keluar. Bayangan pamannya, Pak Herman, yang tersenyum sinis sambil memegang cerutu, terus menghantui pikirannya. Jika proyek ini gagal, pamannya itu pasti akan dengan senang hati melengsarkannya dari kursi pimpinan saat rapat umum pemegang saham minggu depan. "Maafkan Yulita, Pak," bisiknya lirih, suaranya parau menahan tangis. Ia merasa telah gagal menjaga warisan perusahaan yang dibangun ayahnya dengan darah dan keringat. Yulita membenamkan wajahnya ke telapak tangan. Bahunya mulai berguncang pelan. Ia ingin menangis sekeras-kerasnya, namun egonya menahan air mata itu agar tidak jatuh. Ia merasa sangat sendirian di puncak gedung pencakar langit ini, dikelilingi kemewahan yang terasa dingin dan asing. Tiba-tiba, ia merasakan hawa keberadaan orang lain di dekatnya. Yulita tersentak. Ia mengira sekretarisnya masuk tanpa izin. Dengan cepat ia menghapus sudut matanya dan mendongak dengan tatapan garang, siap untuk melontarkan bentakan lagi. "Saya bilang jangan ganggu Sa." Kalimatnya terhenti di tenggorokan. Bukan sekretaris ataupun manajer yang berdiri di sana. Di samping mejanya, berdiri Satria, si pemuda office boy yang tadi ia abaikan keberadaannya. Tangan pemuda itu, yang sedikit kasar namun bersih, dengan hati-hati meletakkan sebotol air mineral dingin yang tutupnya sudah dibuka, lengkap dengan beberapa lembar tisu kering di sampingnya. Satria tidak menatap mata Yulita. Ia menunduk sopan, menjaga pandangannya tetap ke arah meja, seolah paham bahwa seorang atasan tidak ingin terlihat lemah di depan bawahan terendah. Tidak ada senyum mengejek atau tatapan kasihan di wajah pemuda itu, hanya ekspresi datar yang menenangkan. "Maaf Bu, diminum dulu airnya supaya lebih tenang," ucap Satria dengan nada suara yang rendah dan sopan. "Ibu butuh tenaga kalau mau marah-marah lagi nanti." Ucapan itu sederhana, bahkan sedikit lancang untuk ukuran seorang petugas kebersihan, tetapi anehnya tidak terdengar menyinggung di telinga Yulita. Justru, nada bicara Satria terdengar tulus, tanpa kepalsuan yang biasa ia dengar dari para penjilat di kantor ini. Yulita tertegun, menatap botol air itu, lalu beralih menatap wajah Satria yang sebagian tertutup rambut. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat sosok pemuda itu, bukan sekadar sebagai bagian dari perabot kantor. Ada jeda yang canggung di antara mereka. Yulita perlahan mengambil botol air itu. Dinginnya air membasahi tenggorokannya yang kering, memberikan sedikit rasa lega di tengah kepanikan yang melanda. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kewarasannya. "Terima kasih," gumam Yulita pelan, hampir tak terdengar. Satria mengangguk singkat, lalu berbalik badan hendak mengambil ember pelnya dan pergi meninggalkan ruangan, memberikan privasi yang dibutuhkan sang atasan. Namun, langkah kaki Satria terhenti tepat di depan layar besar yang masih menampilkan hitungan mundur waktu yang semakin menipis. Pemuda itu diam mematung, menatap barisan kode yang berkedip-kedip mengejek di layar. Tanpa sadar, insting masa lalunya bangkit. Ia tidak bisa membiarkan kebodohan sistem ini menghancurkan wanita yang baru saja ia lihat sisi rapuhnya itu. Suasana di ruangan itu hening, hanya terdengar suara berdengung halus dari mesin pendingin udara dan detak jam dinding yang seolah mengejek sisa waktu yang semakin menipis. Yulita mengernyitkan dahi melihat Satria yang masih mematung menatap layar besar itu. Bukankah seharusnya dia sudah keluar? Pikirannya yang sedang kalut membuat kesabarannya setipis tisu. "Ada apa lagi?" tanya Yulita dengan nada sedikit tinggi. "Kalau sudah selesai bersih-bersih, tolong tinggalkan ruangan ini. Saya butuh konsentrasi."
Satria tersentak kaget. Dia berbalik perlahan, wajahnya kembali datar seperti sedia kala. Tangannya memegang gagang pel dengan erat, seolah itu adalah tameng pelindungnya. "Maaf, Bu. Saya cuma mau ambil plastik sampah di bawah meja," jawab Satria beralasan, meski matanya masih sesekali melirik ke arah monitor raksasa itu. Dia ragu sejenak, menimbang risiko. Jika dia bicara, penyamarannya bisa terbongkar. Tapi jika dia diam, wanita di depannya ini akan hancur karirnya. Dan entah kenapa, hati nuraninya tidak membiarkan itu terjadi. "Tapi Bu," sambung Satria tiba-tiba, suaranya terdengar ragu namun tegas. "Kalau boleh saran, itu di layar sepertinya bukan virus ganas seperti kata bapak-bapak tadi." Yulita melongo. Dia menatap pemuda berseragam biru itu dengan tatapan tidak percaya. Apa yang baru saja dia dengar? Seorang office boy mau mengajari CEO soal teknologi? "Kamu ngomong apa?" tanya Yulita bingung bercampur tersinggung. Satria menghela napas panjang, melupakan sejenak peran sebagai bawahan yang lugu. Dia menunjuk layar dengan telunjuknya. "Itu cuma looping script atau perintah berulang yang sederhana, Bu. Kayak mainan anak kecil yang sengaja dipasang buat nakut-nakutin." Tampilannya memang seram, seolah-olah data terkunci, padahal aslinya cuma menutupi layar utama. Sistem di belakangnya masih jalan normal. Satria melangkah maju satu langkah, matanya kini berbinar antusias, lupa kalau dia sedang bicara dengan pemilik gedung. "Ibu coba tekan tombol Alt sama F4 di keyboard secara bersamaan buat menutup paksa tampilan merah itu. Terus kalau dia minta password admin darurat, coba masukkan angka 0909. Biasanya itu kode bypass standar yang sering lupa diganti sama teknisi malas." Yulita terdiam 1000 bahasa. Mulutnya sedikit terbuka. Penjelasan itu meluncur begitu lancar dari mulut Satria, penuh dengan istilah teknis namun terdengar sangat masuk akal. Tidak ada gagap, tidak ada keraguan. Sosok di depannya ini tiba-tiba terlihat bukan seperti tukang pel, melainkan seperti seorang ahli strategi yang sedang membaca peta perang. Namun, sedetik kemudian, Satria sadar dia sudah bicara terlalu banyak. Dia melihat tatapan menyelidik Yulita yang tajam menusuk. Seketika itu juga, aura jeniusnya lenyap. Bahunya merosot, dan wajah panik yang konyol kembali muncul. Anu Bu, maksud saya, itu saya pernah lihat di film hacker yang saya tonton di pos satpam." "Hehe," Satria tertawa canggung sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia buru-buru menyambar ember pelnya. "Permisi Bu, saya mau sikat toilet lantai 3 dulu." "Mari Bu." Tanpa menunggu jawaban, Satria melesat keluar ruangan setengah berlari, hampir saja terpeleset oleh lantai yang baru dipelnya sendiri. Pintu tertutup dengan bunyi klik, meninggalkan Yulita yang masih terpaku menatap pintu kosong itu, lalu beralih menatap laptopnya yang masih menampilkan layar merah menyala. Antara percaya dan tidak. Tapi apa ruginya mencoba saran gila dari seorang office boy? Jari telunjuk Yulita melayang gemetar di atas papan ketik laptopnya. Matanya berpindah-pindah antara jam dinding yang terus berdetak tanpa ampun dan tombol-tombol di hadapannya. Waktu tersisa tinggal 45 menit. Pilihan yang ada di benaknya sangat gila. Mempercayai ucapan seorang pemuda pembersih lantai, atau membiarkan karirnya hancur lebur sore ini juga. Ini konyol, gumam Yulita pada dirinya sendiri, merasa putus asa. Masa depan perusahaan ini bergantung pada omongan petugas kebersihan. Namun, rasa penasaran dan desakan waktu mengalahkan akal sehatnya. Dengan napas tertahan, Yulita menekan tombol Alt dan F4 secara bersamaan. Jantungnya berdegup kencang saat layar laptop berkedip sekali. Ajaib. Tampilan merah mengerikan bertuliskan sistem terkunci itu lenyap seketika, berganti menjadi kotak kecil yang meminta kata sandi administrator. Dengan tangan gemetar karena antusias, Yulita mengetik angka yang tadi disebutkan Satria. 0909. Ia menekan tombol enter dengan keras. Sistem terbuka. Yulita hampir berteriak kegirangan. Dia bisa melihat wallpaper laptopnya dan ikon-ikon folder kerjanya kembali. Harapan itu nyata. Namun, senyumnya langsung layu dalam hitungan detik. Ketika ia mencoba membuka folder bertuliskan Tender Nusantara, sebuah kotak dialog baru muncul. Kali ini bertuliskan, akses ditolak. Enkripsi lapis kedua terdeteksi.
Masukkan kunci dekripsi 256 bit. Yulita memukul meja dengan frustrasi. Satria benar soal cara masuknya, tapi dia tidak bilang ada kunci ganda. Yulita sadar, pemuda itu tahu lebih banyak daripada yang dia katakan. Satria bukan sekadar menebak, dia paham struktur sistem ini. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Yulita bangkit dari kursi mahalnya. Dia berlari keluar ruangan, mengabaikan tatapan bingung para staf yang masih berkumpul di lorong. Langkah kaki Yulita yang memakai sepatu hak tinggi menggema cepat di lantai marmer, menuju satu-satunya tempat di mana Satria mungkin bersembunyi, pantry. Benar saja. Di ruang kecil yang berbau sabun lemon itu, Satria sedang berdiri membelakangi pintu. Dia sedang memeras kain pel di wastafel dengan santai, seolah tidak ada krisis dunia yang sedang terjadi. Yulita menerobos masuk, napasnya tersengal-sengal. Tanpa basa-basi, dia langsung menyambar pergelangan tangan Satria yang masih basah dan berbusa. "Ikut saya sekarang," perintah Yulita tegas, matanya menyalang tajam. Satria terlonjak kaget, hampir menjatuhkan kain pelnya. Dia menatap ngeri pada tangan Sio cantik yang kini memegang tangannya yang kotor. Bu Yulita? Tunggu, tangan saya kotor. Bu, bau sabun lantai. Nanti baju ibu kotor. Saya tidak peduli mau bau sabun atau bau sampah, seru Yulita sambil menarik paksa Satria agar berjalan mengikutinya. Cara yang kamu kasih tadi cuma berhasil setengah. Sekarang folder utamanya masih terkunci. Kamu pasti tahu cara bukanya, kan? Satria mencoba menahan langkahnya, membuat tumit sepatunya berdecit di lantai. Wajahnya pucat pasi. Waduh, Bu, saya kan sudah bilang tadi cuma lihat di film. Sumpah, saya nggak ngerti apa-apa lagi. Saya cuma office boy, Bu. Nanti kalau saya salah pencet malah meledak gimana? Yulita berhenti mendadak di koridor sepi. Dia membalikkan badan, menatap Satria dengan tatapan yang bisa membekukan air mendidih. Dia tahu pemuda ini sedang bersandiwara. Waktu tinggal 30 menit, dan dia tidak punya waktu untuk berdebat sopan. Dengar ya, Satria, ucap Yulita dengan nada rendah namun penuh ancaman, wajahnya mendekat ke wajah Satria. Saya tahu kamu bukan orang bodoh. Sekarang kamu punya dua pilihan. Masuk ruangan saya dan selesaikan apa yang kamu mulai. Atau? Yulita memberi jeda dramatis, matanya menatap lurus ke manik mata Satria. Atau saya teriak, maling, sekarang juga. Biar satpam menyeret kamu ke kantor polisi. Kamu mau pilih yang mana? Satria menelan ludah dengan susah payah. Dia melihat sekeliling, lalu menatap wajah Yulita yang nekat. Dia sadar, wanita ini tidak main-main. Ratu SSCBD sedang mempertaruhkan segalanya, termasuk harga dirinya, demi menyeret seorang tukang pel kembali ke meja eksekutif. Satria menghela napas panjang, bahunya turun tanda menyerah. Ancaman Yulita benar-benar mematikan langkahnya. Dengan wajah pasrah yang dibuat-buat, dia mengangkat kedua tangannya seolah sedang ditodong senjata. Oke, Bu, oke. Saya menyerah. Jangan panggil polisi. Saya masih punya cicilan motor yang belum lunas. Keluh Satria sambil berjalan gontai menuju meja kerja Yulita yang super mewah itu. Yulita tidak menjawab, hanya memberi isyarat dagu agar Satria segera duduk. Pemuda itu menghempaskan tubuhnya ke kursi ergonomis berlapis kulit mahal yang biasanya diduduki sang CEO. Awalnya terlihat canggung, seragam biru lusuhnya tampak sangat kontras dengan kemewahan kursi direktur itu. Namun, begitu jari-jari Satria menyentuh tepian laptop, atmosfer di ruangan itu berubah drastis dalam sekejap mata. Sahabat Ken Arok, kalian harus bayangkan momen ini. Satria yang tadi membungkuk dan gagap, tiba-tiba menegakkan punggungnya. Tatapan matanya yang tadi sayu dan menghindari kontak mata, kini menajam, fokus sepenuhnya pada layar di hadapannya. Aura seorang office boy yang lugu lenyap tanpa bekas, digantikan oleh aura dominan seorang ahli teknologi yang seolah sudah ribuan kali menghadapi situasi seperti ini. Tanpa ragu, jari-jari Satria mulai menari di atas papan ketik. Kecepatannya tidak masuk akal. Suara ketikan tombol terdengar berirama, cepat, dan presisi, seolah dia sedang memainkan sebuah simfoni piano yang rumit. Layar laptop yang tadi hanya menampilkan kotak dialog membosankan, kini berubah menjadi layar hitam penuh dengan barisan kode berwarna hijau yang bergerak turun dengan kecepatan kilat.
Yulita berdiri di samping meja, mematung dengan mulut sedikit terbuka. Dia belum pernah melihat seseorang mengetik secepat itu, bahkan manajer IT-nya sekalipun. Satria tidak sekadar mengetik, dia sedang membongkar, membedah, dan menyusun ulang pertahanan sistem perusahaan dalam hitungan detik. Di tengah kesibukannya, Satria bergumam pelan, seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri, namun cukup keras untuk didengar Yulita. "Dasar amatir," desis Satria sambil menggelengkan kepala, matanya tetap terpaku ke layar. "Siapa sih yang nulis skrip enkripsi sampah begini? Strukturnya berantakan, celah keamanannya banyak banget. Ini MAH kerjaan hacker magang yang baru belajar coding dari tutorial gratisan." Mendengar gumaman itu, jantung Yulita berdesir aneh. Bukan karena hinaan Satria terhadap sistemnya, melainkan karena nada suara pemuda itu. Suaranya terdengar berat, percaya diri, dan penuh otoritas. Yulita mencuri pandang ke wajah samping Satria. Di bawah pendar cahaya layar laptop yang kebiruan, garis rahang Satria terlihat tegas. Rambut depannya yang sedikit gondrong jatuh menutupi dahi, membuatnya harus menyibakkannya sesekali dengan gerakan yang, entah kenapa, terlihat sangat maskulin di mata Yulita. Untuk pertama kalinya, Yulita melupakan status sosial mereka. Di matanya saat ini, tidak ada atasan dan bawahan. Yang ada hanya seorang pria cerdas yang sedang bekerja keras menyelamatkan nyawanya. Dan dalam hati kecilnya, Sang Ratu Es harus mengakui satu hal. Pria ini terlihat sangat seksi saat sedang serius. Detik-detik berlalu bagaikan pasir yang lolos dari genggaman. Di layar laptop, jam digital di sudut kanan bawah menunjukkan pukul 16.58. 2 menit lagi. Hanya 2 menit yang memisahkan Megatama Group dari kejayaan atau kehancuran total. Yulita berdiri di samping kursi dengan tangan meremas sandaran kursi begitu kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya tertahan di kerongkongan. Satria tidak lagi bergumam. Wajahnya kini sedingin es, namun jemarinya bergerak semakin liar, seolah sedang berpacu melawan dewa waktu. Dia mengetikkan barisan perintah terakhir untuk menerobos dinding api server pemerintah yang sebentar lagi menutup akses. "Tahan sebentar sedikit lagi," bisik Satria, matanya tak berkedip. "Ayolah, jangan crash sekarang." Tiba-tiba, Satria menekan tombol enter dengan satu sentakan keras yang penuh keyakinan. Layar hitam itu berkedip sekali, lalu lenyap. Tampilan desktop kembali normal, dan sebuah notifikasi hijau muncul di tengah layar, dekripsi berhasil. File siap diunggah. Tanpa perlu disuruh, Yulita langsung menyambar mouse. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, ia mengklik tombol, unggah dokumen, pada portal tender yang sudah ia buka sejak tadi. Bilah kemajuan atau loading bar bergerak lambat, membuat jantung rasanya mau copot. 90%, 98%, dan tepat saat jam digital berganti ke angka pukul 17, tulisan besar muncul di layar, "Sukses. Dokumen telah diterima." Keheningan melanda ruangan itu selama 1 detik, sebelum akhirnya meledak. "Kita berhasil," teriak Yulita histeris. Rasa lega yang begitu besar membuat akal sehatnya hilang sesaat. Tanpa sadar, Sang Ratu Es melompat dan memeluk leher Satria dari belakang dengan erat. Ia tertawa lepas, beban 1 triliun rupiah yang tadi menghimpit dadanya lenyap seketika. Aroma parfum mahal sang CEO bercampur dengan aroma sabun lantai dari seragam Satria. "Terima kasih. Kamu hebat banget. Kita selamat," seru Yulita tepat di telinga Satria, masih dalam posisi memeluk bahu pemuda itu. Tubuh Satria menegang seketika, kaku seperti patung batu. Matanya melotot kaget. Wajahnya yang tadi dingin dan fokus, kini memerah pada mulai dari leher hingga ke telinga. Ia bingung harus berbuat apa. Tangannya menggantung canggung di udara, tidak berani menyentuh tangan bos besarnya yang sedang melingkar di lehernya. Jantungnya berdegup 2 kali lebih kencang daripada saat ia meretas sistem tadi. Sadar tidak ada respon, Yulita perlahan melepaskan pelukannya. Otaknya mulai memproses apa yang baru saja ia lakukan. Ia mundur selangkah dengan gerakan kaku. Matanya bertemu dengan mata Satria yang masih syok. Keheningan canggung, atau awkward silence, menyelimuti mereka berdua. Yulita berdeham keras, wajahnya ikut memerah karena malu setengah mati. Maaf, ucap Yulita salah tingkah, buru-buru merapikan blazer dan rambutnya,
berusaha mengembalikan wibawanya yang baru saja runtuh. Itu tadi refleks. Jangan GR kamu. Satria menunduk dalam-dalam, menyembunyikan senyum tipis yang hampir lolos dari bibirnya. Ia berdiri perlahan dari kursi kebesaran itu, kembali membungkukkan badan layaknya seorang bawahan. Siap, Bu. Tidak apa-apa. Saya mengerti, jawab Satria pelan. Yulita menarik napas panjang, mencoba memasang kembali topeng dinginnya, meski pipinya masih terasa panas. Ia menunjuk arah pintu dengan dagunya, tidak berani menatap mata Satria terlalu lama. Bagus. Kerja kamu lumayan. Sekarang, kamu boleh kembali mengepel. Dan ingat, kejadian di ruangan ini, jangan sampai ada satu orang pun yang tahu. Mengerti? Mengerti, Bu. Permisi, jawab Satria sopan. Ia mengambil emberpelnya dan berjalan keluar dengan langkah cepat. Namun sesaat sebelum pintu tertutup, Yulita bisa melihat bahu pemuda itu sedikit berguncang, sepertinya dia sedang menahan tawa. Pintu tertutup, meninggalkan Yulita yang kembali sendirian, namun kali ini dengan perasaan yang campur aduk antara lega, malu, dan debaran aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan paginya, matahari Jakarta bersinar terik seperti biasa, namun suasana hati Yulita tidak secerah cuaca di luar. Di ruang kerjanya yang luas di lantai 45, sang CEO muda itu tidak bisa fokus bekerja. Tumpukan dokumen kontrak yang seharusnya ia tanda tangani tergeletak begitu saja di meja. Pikirannya melayang, terus kembali memutar kejadian dramatis sore kemarin. Bayangan punggung Satria yang sedang mengetik cepat, tatapan matanya yang tajam saat memecahkan kode, dan, tentu saja, momen memalukan saat Yulita memeluknya, terus berputar di kepala Yulita seperti kaset rusak. Rasa penasaran membakar dadanya. Siapa sebenarnya pemuda itu? Tidak mungkin seorang lulusan SMA biasa bisa membobol sistem enkripsi tingkat tinggi, hanya dalam waktu 5 menit. Karena tidak tahan lagi, Yulita akhirnya melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan seumur hidupnya. Memata-matai karyawannya sendiri. Ia tidak meminta data dari HRD, karena ia tahu data di sana pasti hanya data standar. Yulita menghubungi kenalan lamanya, seorang penyelidik swasta yang biasa menangani latar belakang calon mitra bisnis kelas kakap. Cari tahu siapa orang ini. Namanya Satria, bekerja sebagai office boy di lantai saya. Saya mau data lengkapnya dalam 1 jam, perintah Yulita lewat telepon tadi pagi. Dan sekarang, sebuah amplop coklat tebal sudah ada di tangannya. Dengan jantung berdebar, Yulita membuka segel amplop itu. Ia menarik keluar lembaran profil yang ada di dalamnya. Saat matanya mendarat pada baris pertama, napas Yulita tercekat. Satria Anggara, gumam Yulita membaca nama lengkap itu. Matanya membelalak lebar saat melihat foto yang terlampir di halaman kedua. Itu bukan foto Satria dengan seragam biru lusuh. Itu adalah foto Satria 3 tahun lalu, mengenakan jas mahal, berdiri di atas panggung seminar teknologi internasional sambil memegang piala penghargaan. Yulita menutup mulutnya dengan tangan, nyaris tidak percaya. Satria Anggara. Nama ini pernah mengguncang dunia teknologi Indonesia. Dia adalah pendiri sekaligus otak teknis alias CTO dari Dompet Kita, sebuah startup finansial yang sempat menyandang status unicorn. Dia disebut-sebut sebagai anak ajaib, jenius coding yang digadang-gadang akan menjadi miliarder termuda. Namun, laporan itu juga memuat kisah kelamnya. 3 tahun lalu, Satria menghilang dari peredaran setelah dituduh menggelapkan dana investor dan mencuri data pengguna. Berita hancurnya reputasi Satria sempat menjadi headline di mana-mana. Rekan bisnisnya menendangnya keluar, dan nama Satria masuk dalam daftar hitam industri. Dia dilarang bekerja di perusahaan teknologi manapun. Yulita menyandarkan punggungnya ke kursi, merasa lemas seketika. Jadi, selama ini, orang yang setiap pagi mengepel lantai ruangannya, orang yang sering ia suruh membuang sampah bekas makan siangnya, adalah seorang jenius yang jatuh miskin karena fitnah? Rasa bersalah perlahan merayap di hati Yulita. Dia membayangkan betapa hancurnya harga diri Satria. Seorang raja teknologi yang terpaksa menjadi pelayan demi bertahan hidup. Tapi di balik rasa bersalah itu, muncul rasa kagum yang lebih besar. Meskipun dunia telah membuangnya, kemampuan Satria tidak pernah hilang. Yulita menatap pintu ruangannya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan.
Dia tidak akan membiarkan berlian itu terus terpendam di dalam lumpur. Megatama Group butuh senjata rahasia, dan senjata itu kini sedang memegang sapu di lorong kantornya. Angin kencang bertiup di atap gedung pencakar langit Megatama Tower, mengacak-acak rambut siapapun yang berani berdiri di sana. Siang itu, saat sebagian besar karyawan sedang sibuk berburu makan siang di kantin, Satria memilih menyepi di rooftop. Dia duduk di tepi beton pembatas, menatap hutan beton Jakarta yang terhampar di bawah kakinya sambil mengunyah roti tawar yang dibelinya di minimarket. Ketenangan itu pecah ketika pintu besi di belakangnya terbuka dengan kasar. Satria menoleh dan mendapati Yulita berdiri di sana. Napas wanita itu sedikit terengah, rambut panjangnya berkibar liar diterpa angin, namun tatapan matanya tajam menusuk, seolah sedang mengunci target buruan. Satria buru-buru berdiri, menyembunyikan rotinya ke belakang punggung. Bu Yulita? Maaf Bu, saya cuma istirahat sebentar. Saya akan segera turun. Berhenti bersandiwara, Satria Anggara, potong Yulita dingin. Dia menyebut nama lengkap itu dengan penekanan yang membuat darah Satria berdesir. Satria terpaku. Topeng lugunya runtuh seketika. Dia tahu, hari ini pasti akan datang, tapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Bahunya merosot, dia membuang napas panjang dan menatap Yulita dengan tatapan lelah. Tatapan seorang pria yang sudah terlalu sering dikhianati dunia. Jadi ibu sudah tahu, kata Satria pelan, suaranya terdengar pasrah. Silakan, Bu. Pecat saya sekarang. Atau lapor polisi kalau ibu percaya berita bohong itu. Saya sudah biasa diusir. Yulita melangkah maju mendekati bibir atap, berdiri tepat di samping Satria. Dia tidak membawa surat pemecatan, melainkan menyodorkan tangan kanannya yang terbuka. Saya tidak peduli dengan gosip murahan itu. Saya melihat kemampuan kamu kemarin, dan itu bukan kemampuan seorang kriminal, ucap Yulita tegas. Saya mau tawarkan kesepakatan. Jadilah konsultan bayangan saya. Pinjamkan otak jeniusmu untuk Megatama. Kita lawan musuh-musuh bisnis saya. Sebagai gantinya, saya akan berikan kamu akses ke tim hukum terbaik perusahaan untuk membersihkan nama baikmu dan menyeret pengkhianat yang menjebakmu dulu ke penjara. Mata Satria membelalak. Tawaran itu bagaikan air di tengah gurun pasir. Kesempatan untuk membalas dendam dan membersihkan namanya adalah impiannya selama 3 tahun ini. Tapi ada syaratnya, lanjut Yulita. Siang hari, kamu tetap jadi office boy. Tidak boleh ada yang curiga. Kita main cantik di bawah radar. Setuju? Satria menatap mata Yulita dalam-dalam, mencari kebohongan di sana. Namun yang dia temukan hanya tekad yang membara. Perlahan, Satria menjabat tangan Yulita. Deal. Saya terima tawaran ibu. Tiba-tiba, hembusan angin kencang menerpa mereka lagi. Rambut panjang Yulita tertiup ke depan, menutupi wajah cantiknya hingga menempel di lipstik. Yulita kesulitan merapikannya karena tangannya memegang tas kerja. Tanpa sadar, tangan Satria terulur. Dengan gerakan yang sangat lembut dan hati-hati, jari-jari Satria menyisir rambut Yulita, menyelipkannya ke belakang telinga sang atasan. Sentuhan jari kasar Satria di kulit halus sekitar telinga Yulita membuat waktu seolah berhenti. Jantung Yulita berdegup kencang, sebuah sensasi sengatan listrik yang aneh menjalar di tengkuknya. Rambut ibu berantakan, gumam Satria pelan, matanya terkunci pada manik mata Yulita. Jarak wajah mereka begitu dekat, hingga Yulita bisa mencium aroma samar sabun yang kini terasa menenangkan. Sadar akan ketegangan yang berbahaya itu, Satria buru-buru menarik tangannya dan mundur selangkah. Saya turun duluan, Bu. Lantai 5 belum dipel. Satria berbalik dan berjalan cepat meninggalkan rooftop. Meninggalkan Yulita yang masih mematung memegang telinganya yang memerah, bertanya-tanya kesepakatan macam apa yang baru saja ia buat, kesepakatan bisnis, atau awal dari masalah hati yang lebih rumit. Malam itu, langit Jakarta diselimuti awan mendung, menyembunyikan bintang-bintang dari pandangan. Namun, di sebuah penthouse mewah di lantai teratas apartemen kawasan Senopati, lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di bawah sana menjadi pemandangan yang tak ternilai harganya. Ini adalah markas baru untuk operasi rahasia mereka. Kantor terlalu berisiko, terlalu banyak mata dan telinga yang siap bergosip. Bel pintu berbunyi. Yulita, yang baru saja selesai mandi, berlari kecil menuju pintu.
Ia melupakan satu hal penting. Malam ini ia bukan CEO Megatama, melainkan hanya Yulita, wanita biasa yang lelah bekerja. Saat pintu terbuka, Satria berdiri di sana. Penampilannya sangat berbeda. Tidak ada lagi seragam biru kusam yang kebesaran. Malam ini, ia mengenakan hoodie hitam pas badan dan celana jeans, dengan rambut yang sedikit basah dan disisir rapi ke belakang. Yulita sempat tertegun sejenak. Pemuda di hadapannya ini terlihat seperti model majalah gaya hidup, bukan petugas kebersihan kantornya. Namun, kejutan itu ternyata timbal balik. Satria juga mematung di ambang pintu. Matanya membelalak lucu menatap sang atasan. Yulita tidak mengenakan blazer formal atau gaun malam elegan. Sang ratu SSCBD itu kini berdiri mengenakan piyama sutra berwarna merah muda dengan motif kartun beruang kecil yang menggemaskan. Rambutnya digelung asal-asalan dengan jepit rambut plastik. "Masuk," perintah Yulita cepat, wajahnya memerah saat menyadari arah pandangan Satria. "Dan kalau kamu berani ketawa melihat baju saya, kontrak kita batal." Satria menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, menahan tawa yang sudah di ujung lidah. "Siap, Bu." Tidak ketawa. Cuma beruangnya lucu, godanya pelan sambil melangkah masuk. Suasana kaku perlahan mencair saat mereka mulai bekerja. Mereka duduk di karpet bulu tebal di ruang tengah, dengan laptop dan berkas-berkas berserakan di sekitar meja kopi. Satria menjelaskan celah keamanan pada aplikasi pesaing yang bisa mereka manfaatkan secara legal. Yulita mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk kagum. Kecerdasan Satria benar-benar memukau. Cara dia menjelaskan strategi rumit menjadi bahasa sederhana, membuat Yulita sadar betapa berharganya aset yang ia miliki ini. 2 jam berlalu, perut Yulita berbunyi nyaring, memecah keseriusan diskusi tentang algoritma enkripsi. "Ibu punya makanan?" tanya Satria polos. Yulita menggeleng. Kulkasnya kosong, hanya berisi air mineral dan masker wajah. Dia terbiasa makan di luar atau pesan antar, tapi malam ini terlalu larut untuk menunggu delivery. "Ada mie instan di lemari dapur." "Cuma itu," jawab Yulita pasrah. Tanpa banyak bicara, Satria bangkit menuju dapur bersih yang sepertinya jarang tersentuh itu. Dengan cekatan, dia merebus air, memotong cabai rawit yang tersisa di kulkas, dan mengocok telur. 5 menit kemudian, 2 mangkuk mie kuah panas dengan aroma menggoda tersaji di meja kopi. Mereka makan berdampingan di lantai. Uap panas mengepul di antara wajah mereka. Yulita meniup minyak pelan, lalu melirik Satria yang makan dengan lahap. Ada perasaan hangat yang menjalar di dada Yulita, dan itu bukan karena kuah pedas. Melihat Satria yang santai, tanpa kepura-puraan, membuat tembok pertahanan Yulita runtuh perlahan. Di kantor, semua orang takut padanya atau ingin memanfaatkannya. Tapi di sini, duduk di lantai sambil makan mie instan, Satria memperlakukannya sebagai manusia biasa. "Enak?" tanya Satria tiba-tiba, menyadarkan Yulita dari lamunannya. "Lumayan," jawab Yulita gengsi, padahal dalam hati dia mengakui itu adalah mie instan ternak yang pernah dia makan. "Kamu ternyata pintar masak juga ya, selain pintar meretas." Satria tersenyum tipis, kali ini senyum yang tulus tanpa beban. "Anak kos harus serba bisa, Bu. Kalau nggak bisa bertahan hidup di Jakarta." Malam itu, di antara tumpukan dokumen rahasia dan mangkuk kosong, benih-benih rasa yang lebih dari sekadar rekan kerja mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Kedamaian semu yang mereka nikmati ternyata tidak bertahan lama. Di balik layar, Rian, mantan rekan bisnis yang telah mengkhianati Satria, mulai mencium aroma bahaya. Kemenangan tender Megatama yang tiba-tiba membuat Rian curiga. Ia tahu Yulita tidak memiliki kapabilitas teknis untuk melawan serangan sibernya kemarin. Pasti ada orang lain di balik layar. Orang yang sangat hebat, atau mungkin orang dari masa lalu yang ia kira sudah tamat riwayatnya. Untuk membuktikan kecurigaannya, Rian tidak bermain kasar. Ia mengirim seorang mata-mata korporat bernama Hadi, yang menyamar sebagai auditor independen untuk meninjau kelayakan proyek. Siang itu, Hadi duduk di ruang kerja Yulita dengan senyum palsu yang menjijikan. Saat Yulita berbalik badan mengambil berkas di lemari, tangan Hadi bergerak secepat kilat. Ia mengeluarkan sebuah flash disk kecil berwarna hitam dari saku jasnya, dan menancapkannya ke port USB laptop Yulita yang sedang menyala. Itu bukan penyimpanan data biasa.
Itu adalah rubber ducky, sebuah alat peretas fisik yang mampu menyedot seluruh password dan data rahasia, hanya dalam hitungan detik setelah ditancapkan. Lampu indikator merah pada alat itu mulai berkedip, tanda proses pencurian data sedang berjalan. Tepat saat itu, pintu ruangan terbuka. Satria masuk membawa nampan berisi 2 cangkir kopi panas. Langkahnya terhenti sejenak. Mata elangnya langsung menangkap kedipan lampu merah kecil di sisi laptop Yulita. Satria mengenali alat itu. Dulu, ia sendiri yang menulis kode pertahanannya. Jantung Satria berdegup kencang. Ia tidak mungkin berteriak, ada penyusup. Penyamarannya akan terbongkar, dan Hadi pasti akan mengelak. Ia harus bertindak, dan ia harus melakukannya dengan cara yang paling konyol namun efektif. Satria menarik napas dalam, mengubah ekspresi wajahnya menjadi wajah office boy yang paling bodoh dan ceroboh sedunia. Ia berjalan mendekati meja tamu dengan langkah yang sengaja dibuat tidak seimbang. "Permisi, Pak, Bu, ini kopinya silakan Dimi." Aduh. Satria tersandung kakinya sendiri. Tubuhnya oleng ke depan. Nampan di tangannya terlempar. Cangkir kopi yang isinya masih mendidih itu melayang dan tumpah tepat di selangkangan celana bahan mahal yang dipakai Hadi. Panas. Panas. Dasar tolol. Hadi menjerit histeris, melompat dari kursinya sambil mengibas-ngibaskan celananya yang basah kuyup dan berasap. Ia memaki-maki dengan kasar, lupa pada sopan santunnya sebagai tamu. Di tengah kekacauan itu, Yulita ternganga kaget. Namun, Satria tidak membuang waktu. Sambil terus menunduk dan bergumam minta maaf berulang kali dengan nada panik yang dibuat-buat, tangannya menyambar serbet di meja. Ia berpura-pura mengelap tumpahan kopi di dekat laptop. Dengan gerakan tangan yang sangat cepat bak pesulap, Satria mencabut flash disk laknat itu dan langsung menjatuhkannya ke dalam sisa genangan kopi panas di dalam cangkir yang terguling. Ces! Terdengar bunyi desisan pelan saat sirkuit elektronik alat itu hangus terbakar suhu tinggi cairan kopi. "Maaf, Pak. Ampun, Pak. Saya tidak sengaja. Lantainya licin banget." Ratap Satria sambil terus mengelap meja dengan heboh, memastikan alat bukti itu benar-benar rusak total. Yulita yang awalnya hendak marah, tiba-tiba melihat tangan Satria yang diam-diam memberi kode jempol di balik punggungnya. Ia melirik ke dalam cangkir kopi dan melihat flash disk asing yang kini berenang di sana. Seketika itu juga, Yulita mengerti. Kemarahannya langsung berubah menjadi upaya menahan tawa mati-matian. Ia berdeham keras, memasang wajah galak untuk menutupi aksi heroik konyol itu. "Satria, kamu ini bagaimana sih? Keluar kamu. Bikin malu saya saja," bentak Yulita, mengedipkan sebelah matanya ke arah Satria yang sedang di posisi membelakangi Hadi. Rencana mereka berhasil, data perusahaan selamat, meski harus mengorbankan celana tamu tak diundang tersebut. Malam itu, jam dinding digital di dashboard mobil sedan mewah operasional kantor menunjukkan pukul 2 dini hari. Yulita duduk bersandar di kursi penumpang depan dengan mata terpejam. Wajah cantiknya tampak sangat lelah. Serangan berita negatif di media massa yang menuduh perusahaannya tidak kompeten benar-benar menguras energinya. Seharian ini dia habiskan untuk rapat klarifikasi, dimarahi investor, dan menahan tangis di toilet. Mobil itu melaju membelah jalanan Jakarta yang mulai lengang. Namun, yang menyetir bukan sopir pribadinya, melainkan Satria. Pemuda itu nekat mengambil kunci mobil dari tangan Yulita saat melihat bosnya itu nyaris pingsan saat hendak pulang. "Kita mau kemana, Satria?" tanya Yulita lemah tanpa membuka mata. "Rumah saya arahnya ke selatan, bukan putar balik ke sini." "Kita perlu bensin, Bu." "Bukan bensin mobil, tapi bensin buat jiwa ibu yang sudah kering kerontang," jawab Satria santai sambil memutar setir dengan satu tangan. 15 menit kemudian, mobil itu berhenti di antrean layanan tanpa turun atau drive-thru sebuah restoran cepat saji 24 jam. Yulita melongo saat Satria memesan 2 paket burger ukuran besar, kentang goreng jumbo, dan 2 gelas soda. "Kamu gila? Saya tidak makan junk food. Kalorinya tinggi, nanti." "SSTT. Potong Satria sambil menyodorkan bungkusan kertas coklat yang berminyak dan harum itu ke pangkuan Yulita. "Malam ini ibu bukan CEO. Malam ini ibu cuma manusia biasa yang butuh karbohidrat. Makan, atau saya putar lagu dangdut kencang-kencang." Yulita mendengus kesal,
tapi perutnya berkhianat dengan berbunyi nyaring. Satria terkekeh pelan. Dia melajukan mobil lagi, bukan ke arah rumah Yulita, tapi memarkirkannya di bahu jalan layang Antasari yang sepi. Dari sana, pemandangan gedung-gedung tinggi Jakarta terlihat seperti hutan lampu yang diam dan tenang. Mereka makan dalam diam di dalam kabin mobil yang hening. Yulita menggigit burgernya ragu-ragu, tapi suapan pertama itu terasa seperti surga. Rasa gurih daging dan saus yang berantakan meledak di mulutnya. Tanpa sadar, dia makan dengan lahap, melupakan etika makan meja bundar yang selama ini mengekangnya. "Kenapa di sini?" tanya Yulita setelah menelan kunyahan terakhirnya, sambil menatap lampu kota. Satria menoleh, menatap profil samping wajah Yulita yang diterangi lampu jalan. "Karena cuma di sini ibu bisa makan belepotan saus, tanpa takut dihakimi investor atau difoto wartawan. Di sini, ibu aman." Mendengar itu, Yulita menoleh. Mata mereka bertemu. Ada ketulusan yang begitu dalam di mata Satria. Tiba-tiba, Yulita merasakan matanya memanas. Bukan karena sedih, tapi karena merasa dihargai. Selama ini orang hanya melihatnya sebagai mesin pencetak uang, tapi Satria melihatnya sebagai wanita yang butuh ruang untuk bernapas. "Terima kasih, Satria," bisik Yulita, suaranya serak. Tanpa sadar, tangan Yulita bergerak mencari tisu di konsol tengah mobil. Di saat yang sama, tangan Satria juga bergerak hendak mengambilkan tisu untuk membersihkan sisa saus di sudut bibir Yulita. Jari-jari mereka bersentuhan di atas tuas persneling. Sentuhan itu lembut, tapi efeknya seperti sengatan listrik ribuan volt. Keduanya terdiam, tidak ada yang menarik tangan. Yulita bisa merasakan hangatnya tangan kasar Satria, tangan seorang pekerja keras yang kini menjadi satu-satunya pegangan baginya di tengah badai. Suasana di dalam mobil itu mendadak menjadi sangat intim, mengubah dinginnya AC menjadi kehangatan yang menjalar sampai ke hati. Kebahagiaan di Jakarta ibarat embun pagi di atas aspal panas. Ia menguap begitu cepat sebelum sempat dinikmati. Pagi itu, Yulita melangkah masuk lobi kantor dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Bayangan makan burger di pinggir jalan semalam masih menyisakan senyum tipis di bibirnya. Namun, senyum itu lenyap seketika saat ia menyadari atmosfer kantor yang berbeda. Para karyawan berbisik-bisik dalam kelompok kecil, menatapnya dengan pandangan takut bercampur curiga. Begitu Yulita lewat, mereka bubar seperti semut yang disiram air. Belum sempat Yulita menaruh tas di mejanya, sekretarisnya menerobos masuk dengan wajah pucat pasi, membawa sebuah tablet. "Ibu harus lihat ini. Sekarang," katanya dengan suara gemetar. Di layar tablet itu, terpampang judul berita utama dari sebuah portal bisnis digital yang paling berpengaruh. Skandal Megatama. Raksasa properti mempekerjakan kriminal siber buronan sebagai karyawan rahasia. Di bawah judul itu, terpampang foto Satria, setengah wajahnya yang sedang memakai seragam office boy disandingkan dengan foto lamanya saat skandal startup dulu. Identitasnya bocor. Seseorang telah memotretnya diam-diam dan mengirimkannya ke pers. Telepon di meja Yulita berdering nyaring, panggilan darurat dari ruang rapat Dewan Direksi. 5 menit kemudian, Yulita berdiri sendirian di ujung meja panjang ruang rapat. Di hadapannya, duduk para pemegang saham tua dan pamannya, Pak Herman, yang menatapnya seperti sekumpulan serigala yang siap menerkam domba. "Kau sudah gila, Yulita," bentak Pak Herman sambil melempar koran ke tengah meja. "Demi Tuhan, kau membiarkan seorang penipu, seorang maling data yang di-blacklist seluruh industri, berkeliaran di server perusahaan kita? Kau mau saham kita anjlok ke titik nol? Dia bukan kriminal." Yulita membalas bentakan itu dengan suara lantang yang menggetarkan ruangan. Tangannya mengepal kuat di sisi tubuhnya. Berita itu bohong. Tuduhan masa lalu itu tidak pernah terbukti di pengadilan. Satria adalah korban fitnah, sama seperti kita sekarang. Korban, cibir salah satu direktur. Dia racun, Yulita. Dan kau meminumnya. Kami menuntut dia dipecat sekarang juga dan diserahkan ke polisi, atau posisimu sebagai CEO kami cabut hari ini juga. Kalau kalian pecat dia, kalian harus pecat saya juga. Yulita mengebrak meja, air mata kemarahan menggenang di pelupuk matanya. Orang yang kalian sebut sampah itu adalah orang yang menyelamatkan kontrak 1 triliun kita minggu lalu. Tanpa dia, kalian semua tidak akan menerima dividen tahun ini.
Dia lebih kompeten daripada seluruh tim Itmahal yang kalian banggakan itu. Suasana hening mencekam. Tidak ada yang tahu bahwa di sebuah gudang kecil di lantai dasar, di antara tumpukan kardus sabun dan sapu ijuk, Satria sedang duduk di lantai yang dingin. Di pangkuannya ada ponsel butut yang menayangkan rekaman CCTV ruang rapat itu secara real-time. Dia mendengar semuanya. Dia melihat wanita yang dicintainya itu bertarung sendirian melawan dunia demi membelanya. Hati Satria remuk redam. Dia melihat Yulita gemetar menahan tangis namun tetap berdiri tegak menjadi tameng baginya. Satria sadar, selama dia ada di sana, dia hanya akan menjadi noda bagi reputasi Yulita. Keberadaannya adalah kelemahan terbesar Yulita. Dengan tangan gemetar, Satria mematikan layar ponselnya. Satu tetes air mata jatuh ke layar gelap itu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan sang ratu. Meskipun itu artinya dia harus menghancurkan hatinya sendiri. 2 hari setelah insiden di ruang rapat, Grand Ballroom sebuah hotel bintang 5 di kawasan Bundaran HI dipadati oleh ratusan manusia. Ini adalah malam puncak Jakarta Tech Summit, ajang paling bergengsi di mana Megatama Group dijadwalkan meluncurkan aplikasi revolusioner mereka. Namun, di balik kemerlap lampu gantung kristal dan sorotan kamera media, ada ketegangan yang mencekik leher. Yulita berdiri di atas panggung yang megah itu sendirian. Dia berusaha tersenyum, meski hatinya hancur lebur. Dewan direksi memaksanya tampil untuk menyelamatkan muka perusahaan, sementara nasib Satria tidak diketahui rimbanya. Saat Yulita mulai berbicara tentang visi masa depan digital, tiba-tiba layar LED raksasa di belakangnya berkedip tak wajar. Materi presentasi yang sudah disiapkan lenyap, berganti menjadi layar statis yang menampilkan pesan error dan tuduhan kegagalan sistem. Suara dengung menyakitkan keluar dari pengeras suara, membuat hadirin menutup telinga. Di barisan depan VIP, Rian, mantan rekan Satria sekaligus dalang di balik semua kekacauan ini, tersenyum puas. Dia yakin karir Yulita tamat malam ini. Kepanikan melanda. Yulita terpaku, wajahnya pucat pasi. Dia menatap operator di belakang panggung yang juga kebingungan. Saat air mata keputusasaan nyaris jatuh, tiba-tiba seluruh lampu di ballroom padam total. Kegelapan menyelimuti ruangan, membuat semua orang terdiam menahan napas. Dalam gelap, terdengar suara langkah kaki yang mantap menaiki tangga panggung. Suara ketukan sepatu itu menggema, diikuti oleh suara mikrofon yang diketuk pelan. Mohon maaf atas gangguan teknis barusan, sebuah suara bariton yang tenang memecah keheningan. Sistem mendeteksi adanya hama yang mencoba masuk, jadi kami harus melakukan pembersihan sebentar. Lampu sorot tunggal menyala, menimpa sosok yang berdiri tepat di samping Yulita. Ribuan pasang mata terbelalak. Itu bukan petugas teknis hotel. Itu Satria. Namun, dia tidak memakai seragam biru. Dia mengenakan setelan jas hitam slim fit yang membalut tubuh tegapnya dengan sempurna, rambutnya ditata rapi, memancarkan karisma yang begitu kuat hingga membuat Yulita lupa cara bernapas. Satria, apa yang kamu lakukan? Bisik Yulita panik, turun. Mereka akan menangkapmu. Satria menoleh, tersenyum lembut, senyum yang menenangkan badai di hati Yulita. Dia tidak menjawab, melainkan berbalik menghadap audiens. Dia mengeluarkan ponselnya, menyambungkannya ke podium digital. Perkenalkan, nama saya Satria Anggara. Mungkin kalian mengenal saya sebagai buronan industri, atau mungkin sebagai office boy di kantor ini. Tapi malam ini, saya berdiri di sini sebagai arsitek keamanan Megatama. Jari Satria menekan layar ponselnya. Layar raksasa di belakang mereka kembali menyala. Bukan menampilkan presentasi produk, melainkan menampilkan barisan kode dan log data real-time. Serangan yang mematikan presentasi Ibu Yulita barusan berasal dari server eksternal yang mencoba menyuntikkan malware, jelas Satria lantang sambil menunjuk grafik aliran data di layar. Dan menariknya, jejak digital serangan ini mengarah ke satu alamat IP yang terdaftar atas nama perusahaan. Rian Teknologi. Satria menekan satu tombol terakhir. Layar itu menampilkan bukti transfer ilegal dan percakapan rahasia Rian yang merencanakan sabotase, yang berhasil disedot Satria saat serangan terjadi. Tuan Rian, terima kasih sudah mencoba meretas kami. Karena berkat serangan Anda, sistem keamanan otomatis kami justru berhasil menyalin semua bukti kejahatan Anda yang selama 3 tahun ini Anda sembunyikan.
Ruangan meledak dengan riuh rendah. Kamera wartawan berbalik menyorot Rian yang wajahnya berubah menjadi seputih kertas. Polisi yang bersiaga di lokasi segera bergerak. Di atas panggung, di bawah sorotan lampu yang menyilaukan, Satria telah membalikkan keadaan. Dia tidak hanya menyelamatkan presentasi itu, dia telah membersihkan namanya sendiri dengan cara yang paling spektakuler. Suara gemuruh tepuk tangan dan kilatan lampu kamera yang menyilaukan perlahan meredup saat Satria dan Yulita melangkah turun dari panggung. Mereka berjalan cepat menyusuri lorong sempit di belakang panggung, melewati para kru teknis yang menatap Satria dengan pandangan kagum, seolah baru saja melihat hantu bangkit dari kubur. Di luar sana, polisi sedang menggiring Rian, tapi di lorong remang-remang yang penuh dengan gulungan kabel dan kotak peralatan suara ini, dunia terasa hanya milik mereka berdua. Satria berhenti di sebuah sudut sepi di balik tirai beludru tebal. Dia menyandarkan punggungnya ke dinding, napasnya memburu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Adrenalin yang tadi memompa keberaniannya di depan ribuan orang kini perlahan surut, meninggalkan rasa lemas di lututnya. Dia melonggarkan dasi yang terasa mencekik lehernya. Belum sempat dia mengatur napas, Yulita sudah berdiri di hadapannya. Mata wanita itu berkaca-kaca, memancarkan campuran emosi yang meledak-ledak, antara marah karena khawatir, lega yang luar biasa, dan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. "Kamu benar-benar gila, Satria," bisik Yulita, suaranya bergetar menahan tangis. "Bagaimana kalau rencanamu gagal? Bagaimana kalau mereka malah menangkapmu di atas sana? Kamu mempertaruhkan nyawamu demi perusahaan ini?" Satria tersenyum miring, senyum khasnya yang selalu berhasil membuat hati Yulita berantakan. Dia menatap lekat ke dalam mata bosnya itu. "Saya tidak mempertaruhkan nyawa demi perusahaan, Bu. Perusahaan bisa bangkrut dan dibangun lagi. Tapi Ibu..." Satria menggeleng pelan, suaranya melembut. "Saya melakukan itu karena saya tidak rela melihat ada orang lain yang menghancurkan wanita yang sudah mentraktir saya burger jam 2 pagi. Mendengar itu, pertahanan diri Yulita runtuh total. Jarak status sosial, jabatan CEO dan office boy, semuanya lenyap tak berbekas. Tanpa mempedulikan beberapa kru panggung yang lalu lalang di kejauhan, Yulita maju selangkah. Tangannya bergerak cepat mencengkeram kerah jas mahal yang dikenakan Satria, menarik tubuh tegap pria itu menunduk ke arahnya. Detik berikutnya, Yulita mengecup pipi Satria. Bukan ciuman persahabatan, tapi sebuah ciuman impulsif yang penuh rasa terima kasih dan kasih sayang yang mendalam. Cukup lama, cukup hangat untuk membuat Satria mematung kaku seperti tersambar petir. Yulita melepaskan cengkeramannya, wajahnya merona merah padam, jauh lebih merah daripada saat dia marah. Dia merapikan rambutnya dengan salah tingkah, berusaha mengembalikan wibawanya yang berantakan. Anggap saja itu bonus kinerja kuartal ini," ucap Yulita terbata-bata, tidak berani menatap mata Satria. Satria menyentuh pipinya yang baru saja dicium, masih tidak percaya. Perlahan, senyum jahil merekah di wajahnya. Rasa lelahnya hilang seketika. "Cuma segitu bonus untuk menyelamatkan aset 1 triliun rupiah, goda Satria sambil mencondongkan tubuhnya sedikit, menantang. "Pelit sekali ibu bos ini. Kalau tahu bonusnya cuma di pipi, mending saya minta naik gaji saja tadi." Yulita melotot, lalu tertawa kecil sambil memukul pelan lengan Satria. Di balik panggung yang sempit dan berdebu itu, di antara hiruk-pikuk skandal yang baru saja berakhir, dua hati akhirnya berhenti menyangkal perasaan mereka. 1 bulan telah berlalu sejak malam penuh drama di Hotel Bintang 5 itu. Pagi ini, lobi utama gedung Megatama Group di kawasan SCBD terasa berbeda. Matahari pagi menembus dinding kaca, menyinari lantai marmer yang mengkilap, tempat di mana dulu seorang pemuda berseragam biru sering terlihat menunduk sambil mengepel noda kopi. Namun hari ini, tidak ada ember pel, dan tidak ada seragam lusuh. Pintu kaca otomatis terbuka. Suasana lobi yang riuh oleh percakapan karyawan mendadak senyap. Semua mata tertuju pada sosok yang baru saja melangkah masuk. Seorang pria dengan postur tegap berjalan penuh percaya diri. Ia mengenakan setelan jas abu-abu gelap potongan slim fit yang membalut tubuh atletisnya dengan sempurna, dipadukan dengan sepatu kulit hitam yang mengkilap. Rambutnya yang dulu gondrong dan menutupi mata, kini telah dipangkas rapi dengan gaya modern, mempertegas garis rahangnya yang maskulin. Bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah. Itu Satria?"
Si office boy yang dulu sering kita suruh beli gorengan, bisik seorang resepsionis kepada temannya, matanya tak berkedip menatap transformasi yang nyaris tak masuk akal itu. Ganteng banget, kenapa aku baru sadar sekarang? Sahut temannya dengan nada penyesalan yang mendalam. Banyak karyawati yang dulu memandang sebelah mata, kini menatap dengan tatapan memuja dan hati yang patah masal. Mereka baru menyadari bahwa pangeran tampan itu selama ini ada di depan mata mereka, menyamar sebagai rakyat jelata. Satria berjalan melewati gerbang keamanan bukan dengan kartu akses staf kebersihan, melainkan dengan kartu akses emas, level direksi. Ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri, fokusnya lurus ke depan. Namun, langkahnya terhenti tepat di depan lift khusus eksekutif. Di sana, Yulita sudah menunggu. Sang CEO tampil memukau dengan gaun kerja elegan berwarna biru tua. Saat melihat Satria mendekat, tidak ada bentakan atau perintah dingin seperti dulu. Yulita tersenyum, sebuah senyum bangga yang jarang ia perlihatkan kepada siapapun. "Selamat pagi, Pak Direktur," sapa Yulita dengan nada formal namun ada kilatan jenaka di matanya. "Selamat pagi, Bu CEO," balas Satria dengan suara baritonnya yang tenang. "Siap memimpin rapat hari ini?" Pintu lift terbuka. Mereka berdua melangkah masuk bersamaan, berdiri berdampingan. Pemandangan itu begitu serasi, seolah-olah mereka adalah raja dan ratu yang sedang menaiki tahta mereka. Tidak ada lagi atasan dan bawahan. Yang ada hanyalah dua kekuatan besar yang bersatu. Pagi itu, dalam rapat umum perusahaan, Yulita secara resmi mengumumkan struktur organisasi baru. Satria Anggara diangkat sebagai Chief Technology Officer, atau Direktur Teknologi Megatama Group. Keputusan itu disambut tepuk tangan meriah, meski beberapa manajer senior yang dulu pernah meremehkannya tampak menelan ludah dengan susah payah. Satria bukan lagi pembersih lantai mereka. Dia kini adalah bos yang memegang kendali atas seluruh sistem digital perusahaan. Dan yang lebih membuat orang iri, semua orang bisa melihat bagaimana mata Yulita berbinar setiap kali menatap wakil barunya itu. Era baru di Megatama telah dimulai. Meski satu kantor sudah mengakui Satria sebagai direktur yang kompeten, dan semua orang tahu bahwa Yulita sangat mengandalkannya, pasangan ini sepakat untuk menjaga satu rahasia kecil dari publik, hubungan asmara mereka. Di mata dunia, mereka adalah rekan kerja profesional. Namun, di celah-celah kesibukan, mereka adalah sepasang kekasih yang sedang menikmati manisnya cinta sembunyi-sembunyi atau backstreet. Momen-momen curi pandang di kantor menjadi bumbu penyedap hari-hari mereka yang sibuk. Seperti siang itu, di tengah rapat evaluasi bulanan yang membosankan. Yulita duduk di ujung meja dengan wajah serius, mendengarkan laporan penjualan yang panjang lebar dari divisi pemasaran. Alisnya berkerut, tanda dia mulai stres. Tiba-tiba, laptop Yulita berbunyi pelan. Sebuah notifikasi muncul di pojok kanan bawah layarnya. Biasanya, itu adalah notifikasi email masuk atau jadwal rapat. Tapi kali ini, teks notifikasi itu berbeda. Warnanya merah muda, dan tulisannya berbunyi, "Ibu CEO, jangan cemberut terus dong. Nanti cantiknya luntur, saham kita bisa turun." Yulita tersentak kaget. Matanya langsung melirik ke seberang meja. Di sana, Satria sedang duduk tenang sambil mengetik di tabletnya. Wajahnya datar seolah sedang menyimak presentasi dengan khusyuk. Namun, saat mata mereka bertemu sekilas, Satria mengedipkan sebelah matanya dengan sangat cepat, nyaris tak terlihat oleh orang lain. Yulita harus menggigit bibir bawahnya kuat-kuat agar tidak tersenyum lebar di depan para manajer. Pipinya memanas. Dia buru-buru mengetik balasan lewat aplikasi pesan instan kantor yang sudah dimodifikasi Satria, agar terenkripsi khusus untuk mereka berdua. "Fokus rapat, Pak Direktur. Atau bonus akhir tahun saya potong," ketik Yulita dengan jemari gemetar menahan tawa. "Siap, Bu Bos. Asal jangan potong jatah makan malam kita nanti," balas Satria detik itu juga. Ketegangan rapat yang menyiksa itu mendadak terasa ringan bagi Yulita. Tidak hanya di ruang rapat, momen paling mendebarkan terjadi saat jam pulang kantor. Lift eksekutif sedang rusak, sehingga mereka terpaksa menggunakan lift karyawan yang padat. Saat itu jam 5 sore, lift penuh sesak oleh karyawan yang ingin pulang. Yulita dan Satria berdiri di bagian paling belakang, terhimpit oleh kerumunan. Mereka berdiri bersisian, bahu mereka saling bersentuhan. Tidak ada yang berani bicara karena banyak mata di sekitar mereka.
Yulita menatap lurus ke pintu lift, menjaga wibawanya. Namun, perlahan tapi pasti, ia merasakan jari kelingking tangan Satria yang menggantung di samping tubuhnya bergerak mencari-cari. Dengan gerakan yang sangat halus, jari kelingking Satria mengait jari kelingking Yulita di tengah himpitan orang banyak itu. Sebuah tautan jari yang sederhana, tersembunyi di balik tas kerja dan jas, namun maknanya begitu dalam. Yulita menahan napas. Jantungnya berdegup kencang seperti remaja yang baru pertama kali pacaran. Mereka berdiri diam dalam keheningan lift yang berdengung, saling berbagi kehangatan lewat sentuhan jari kelingking itu. Rasanya seperti mereka memiliki dunia rahasia sendiri di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Sensasi mencintai diam-diam di tempat di mana mereka harus bersikap profesional justru membuat ikatan batin mereka semakin kuat dan menggemaskan setiap harinya. 5 tahun telah berlalu sejak pesta pernikahan yang megah itu. Kehidupan di kediaman Satria dan Yulita kini jauh dari sorotan kamera media. Di sebuah rumah asri di pinggiran Jakarta Selatan yang rindang, minggu pagi itu dimulai dengan aroma nasi goreng yang menggugah selera. Di dapur, bukan koki profesional yang sedang memasak, melainkan Satria. Sang direktur teknologi yang disegani di dunia bisnis itu, kini mengenakan celemek sederhana, mengaduk wajan dengan lihai. Ia tidak pernah melupakan keahlian lamanya bertahan hidup sebagai anak kos. Tiba-tiba, terdengar derap langkah kaki kecil berlari menuruni tangga. Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun, dengan rambut sedikit gondrong mirip ayahnya, berlari menghampiri. Namanya Bumi. Di tangannya, ia menyeret sehelai kemeja berwarna biru pudar yang sudah usang. "Ayah! Ayah!" seru Bumi antusias. "Lihat, aku nemu baju ini di kotak gudang. Ini baju superhero, ayah ya? Kok warnanya biru kayak Kapten Amerika?" Yulita muncul di belakang putranya sambil tersenyum geli. Ia bersandar di pintu dapur, menatap dua lelaki kesayangannya. Satria mematikan kompor. Ia berlutut menyamakan tingginya dengan sang anak. Tangannya yang dulu lincah meretas sistem keamanan tingkat tinggi, kini dengan lembut mengelus kain seragam, office boy, yang dipegang anaknya. Seragam itu adalah saksi bisu perjuangannya, saksi di mana ia pernah dianggap tidak ada, namun juga saksi di mana ia menemukan cinta sejatinya. "Itu bukan baju superhero, nak," jawab Satria lembut. "Itu seragam ayah dulu. Dulu, sebelum ayah bekerja mengatur komputer canggih, ayah bekerja membersihkan lantai supaya orang lain bisa berjalan dengan nyaman." Bumi memiringkan kepalanya bingung. "Ayah tukang bersih-bersih?" "Betul," sambung Yulita sambil melangkah maju dan memeluk bahu suaminya. "Dan itu adalah pekerjaan paling mulia yang pernah ayah lakukan. Karena baju biru itu mengajarkan ayah dan bunda, bahwa kehormatan seseorang tidak dilihat dari mahalnya jas yang dia pakai, tapi dari seberapa tulus dia bekerja dan membantu orang lain." Satria tersenyum, menatap mata istrinya yang berbinar. Tidak ada lagi Ratu Es yang dingin. Yang ada hanyalah seorang ibu dan istri yang hangat. Mereka telah membangun kerajaan bisnis bukan di atas ambisi semata, melainkan di atas fondasi kejujuran dan kerja keras yang dimulai dari sebuah ember pel. Di rumah itu, seragam biru lusuh itu tidak dibuang. Ia dibingkai rapi dan dipajang di ruang kerja pribadi mereka, bersanding dengan penghargaan bisnis internasional. Sebuah pengingat abadi bahwa di balik kesuksesan yang menjulang ke langit, kaki mereka harus tetap menapak kuat di bumi. Waktu berputar cepat di Jakarta. 1 tahun telah berlalu sejak insiden ransomware yang hampir meruntuhkan Megatama Group. Malam ini, ballroom utama Hotel Ritz-Carlton Pacific Place disulap menjadi sebuah dunia mimpi yang belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Ini bukan pernikahan biasa. Ini adalah pernikahan dua raksasa, ratu bisnis dan raja teknologi. Tema pernikahannya adalah Futuristic Garden. Ribuan bunga anggrek putih asli menghiasi ruangan, namun dipadukan dengan instalasi cahaya hologram yang memancarkan kelopak bunga digital yang berguguran dari langit-langit. Para tamu undangan, yang terdiri dari pejabat, selebriti, hingga seluruh staf office boy teman lama Satria, masuk bukan dengan menunjukkan kartu kertas, melainkan memindai undangan berbentuk tablet kristal tipis yang dibagikan khusus. Suasana hening saat pintu raksasa terbuka. Lampu sorot memutih, mengarah ke satu titik. Yulita melangkah masuk. Gaun pengantinnya adalah mahakarya,
Perpaduan sutra klasik dengan serat optik halus yang membuatnya bersinar redup, seperti cahaya bulan setiap kali ia bergerak. Ia terlihat bukan hanya cantik, tapi juga agung. Di ujung altar, Satria menunggu. Pria yang dulu hanya berani menatap sepatu Yulita saat mengepel lantai, kini berdiri tegak dengan mata berkaca-kaca menatap wanita impiannya berjalan mendekat. Saat Yulita sampai di hadapannya, Satria mengulurkan tangan. Genggaman mereka erat, seolah berjanji tak akan pernah melepaskan satu sama lain lagi, tidak peduli seberapa keras badai bisnis atau kehidupan menerpa. Pendeta telah selesai membacakan pemberkatan. Kini giliran mereka bertukar cincin. Saat Satria menyematkan cincin platinum sederhana namun elegan di jari manis Yulita, sang pengantin wanita mendekatkan wajahnya, berbisik pelan dengan senyum jahil yang hanya bisa didengar oleh Satria. Siapa yang menyangka? Ratu SSCBD akhirnya menikah sama tukang pel lantainya sendiri. Satria tertawa kecil, sebuah tawa bahagia yang menular. Ia menatap mata Yulita lekat-lekat, lalu membalas bisikan itu sebelum mencium kening istrinya. Dan siapa yang menyangka, mantan office boy itu sekarang memiliki aset paling berharga di dunia ini, yaitu hati kamu. Sorak-sorai meledak memenuhi ruangan saat mereka akhirnya berciuman resmi sebagai suami istri. Karyawan Megatama bertepuk tangan paling keras, menjadi saksi hidup perjalanan cinta yang bermula dari ember pel dan berakhir di pelaminan. Nah, sahabat Ken Arok, itulah akhir perjalanan kisah Satria dan Yulita. Sebuah cerita yang bermula dari kepanikan di lantai 45, berlanjut ke romansa nasi burger di pinggir jalan, dan bermuara pada keluarga kecil yang bahagia. Dari kisah ini kita belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan siapapun hanya karena penampilan luarnya. Emas tetaplah emas meski tersembunyi di dalam lumpur, dan berlian tetaplah berlian meski dibungkus kain lap. Siapa tahu, orang yang hari ini kita abaikan, adalah orang yang kelak akan memegang kunci masa depan kita. Bagaimana menurut kalian tentang akhir kisah ini? Apakah kalian puas? Atau kalian punya ide cerita lain yang lebih seru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya, saya akan baca satu persatu. Sekali lagi, terima kasih banyak bagi kalian yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Bagi teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe, dan menyukai video ini, saya doakan semoga rezekinya semakin lancar, usahanya dimudahkan, dijauhkan dari segala penyakit, dan selalu diselimuti kebahagiaan bersama orang-orang tersayang. Amin. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tetap di saluran kesayangan kita, Ken Arok Productions. Salam sejahtera.